Langsung masuk ke rekening tanpa menunggu lama cuy. Dari aplikasi pinjol baru yang lagi viral ini, pada bagi-bagi duit dan juga pada banyak yang dicairkan. Gak perlu menunggu lama, mumpung kuotanya masih banyak nih cuy. Sebelum diborong oleh para pinjolers dan para galbayers, buruan kan gaskan. Dan tentunya untuk di aplikasi ini bisa untuk pemula juga. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani dan ya kalian tetap berolahraga serta konsumsi makan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada masuk? Atau mungkin udah pada jebol untuk pencairan kalian ya cuy? Karena saat ini pada banyak juga ya untuk yang dicairkan. Namun tentunya kalian sesuaikan dengan pengajuan kalian. Jangan mengajukan limit tinggi tetapi kalian kesulitan untuk membayar, ataupun jangan mengajukan dengan aplikasi yang biaya bunganya itu tinggi seperti dengan aplikasi pinjol ilegal. Namun ya kalau memang kalian mau buat untuk galba ya nggak masalah ya cuy. Nanti kalian bisa ngajuin aja untuk dipinjol legal untuk perawatan. Kalau untuk pinjol ilegal ya kalian harus siap untuk sebar data sih ya, karena memang di pinjol ilegal itu biasanya sebar data ya. Dan kalaupun kalian nggak ingin galbay, itu pembayarannya memberatkan banget ya, dan bahkan sebelum kalian jatuh tempo itu biasanya udah ditagih ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini kalian bebas ngajuin di jam berapapun, dan aplikasi ini adalah aplikasi pinjol yang baru rilis ya. Nah, makanya kalau kalian yang ingin gaskan di aplikasi ini bisa gaskan aja mumpung aplikasi ini nggak terlalu ramai, dan juga untuk aplikasinya masih baru banget ya untuk pencairan di aplikasinya. Dan bebas sih kalian mau ngajuin di jam berapapun ya, dan ntar kita akan bahas untuk aplikasinya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman kalian bisa lihat di sini gue terlicerkan dengan peminjaman Rp400.000 ya, dan ya wajar sih untuk peminjaman baru ya, masih kecil ya, nanti juga akan meningkat jikalau udah naik lagi. Dan di sini lama peminjaman 28 hari, kemudian untuk biaya bunganya 44.800, dan di sini ada total tagihannya. Dan untuk di aplikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan 9 2022, dengan jumlah pembayaran itu yang harus gue bayarkan adalah Rp444.800. Nah, untuk di aplikasi ini untuk biaya bunganya masih terjangkau banget ya, karena hanya 44.800, bahkan nggak sampai 50.000. Dan di sini untuk lama peminjaman ataupun tenornya hampir sebulan ya, yaitu 28 hari. Nah, di sini untuk pembayarannya tentunya akan gua langsung bayarin secepat mungkin ya, karena menurut info untuk di aplikasi ini rekomen untuk perawatan, namun untuk limitnya langsung naik atau enggak, atau mungkin bisa langsung ACC setelah mengajukan atau enggak, itu gua belum tahu ya. Namun untuk info yang beredar sih, namun untuk info saat ini sih ya hanya seperti itu, karena memang aplikasi ini juga masih minim banget untuk info, dan memang lagi banyak yang bahas di grup-grup pinjol Facebook ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Samir ya, dan untuk aplikasi Samir ini memang masih baru banget ya, dan mungkin kalian masih pada asing dan juga belum pernah mengajukan, walaupun biasanya sudah sering mengajukan di pinjol, tetapi tetapi pasti untuk aplikasi ini kalian belum pernah ngajuin ya. Dan memang gua juga belum pernah dengar aplikasinya, serta belum pernah ngajuin dari sebelumnya. Kemungkinan aplikasi ini kalau bukan aplikasi baru ya, aplikasinya udah lama tetapi belum banyak orang yang mengetahui, ataupun memang
nggak se-viral aplikasi pinjol lain, ataupun mungkin baru muncul ya dari perpinjolan. Bisa jadi sih aplikasinya itu baru rilis, tetapi untuk peminjamannya biasanya melalui website atau melalui pihak lainnya ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung masuk aja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu Samir Pinjaman Online Loans ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK. Kalian bisa cek aja di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk aplikasinya kemarin gua cek ada di urutan agak bawah ya cuy, nanti kalian bisa cek aja. Dan di sini sudah logo OJK dan FPI. Dan untuk aplikasinya tentunya gampang banget untuk cara downloadnya, tinggal kalian masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan, kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung kalian download ya. Nah, adapun untuk aplikasi ini nggak perlu download melalui link, file Google dan lain-lain, cukup melalui Google Play Store aja ya. Tinggal kalian masuk, ketikkan nama aplikasinya dan langsung download. Dan kayaknya sih baru tersedia untuk pengguna handphone Android doang ya. Kalau untuk iPhone sih kayaknya belum ada ya. Nah, di sini aplikasinya sudah mencapai 50.000 download ya, karena memang masih cukup baru ya untuk aplikasi ini. Dan di sini kalau kalian lihat untuk ratingnya lumayan tinggi, 4,8 dari nilai paling tinggi yaitu 5. Nah, untuk ulasannya 5.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya cukup menarik. Di sini limitnya lumayan tinggi, 5 juta rupiah ya. Nah, kemudian di sini proses verifikasi cepat ya, ada pengisiannya beberapa stepnya, namun ntar kita akan bahas kalau misalkan bisa masuk ya. Kalau enggak ya gua bahasnya singkat aja. Nah, kemudian sini biaya bunganya rendah ya, karena memang pinjol-pinjol ya pastinya rendah. Tetapi kalau kalian bandingkan antara aplikasi A dengan aplikasi B ataupun aplikasi C, biasanya memang ada perbedaan ya. Tetapi nggak bakalan lebih tinggi daripada pinjol ilegal ya. Nah, kalau pinjol ilegal mah itu nggak ngontak ya cuy. Dan di sini pencairannya cepat, kemudian aman dan terpercaya. Setelah itu pembayarannya mudah, bisa melalui berbagai macam metode pembayaran ya. Dan di sini sama lagi untuk customer service-nya cukup aktif. Dan kalau kalian lihat dari ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam, ini lumayan banyak ya cuy. Untuk orang-orang yang mengulas ya, ataupun yang sudah pernah mengajukan serta sudah pernah meminjam, ini kalian bisa baca dulu satu persatu dan bisa menjadikan bahan acuan kalian ataupun bahan pembanding. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini, kalau kita lihat dari detail aplikasinya, nominal pinjaman uang itu 400.000 hingga dengan 5 juta rupiah, dengan durasi tenor terpendek 91 hari, terpanjang 365 hari, suku bunga maksimalnya 24% ya, dan tanpa biaya tambahan lainnya. Nah, ini bisa kalian lihat aja semua nih cuy untuk contoh simulasinya ya. Nah, adapun untuk di aplikasi ini, kalau ingin mengajukan pastinya harus umur 18 tahun. Dan di sini seperti biasa kalian harus warga negara Indonesia dan juga memiliki rekening bank atas nama sendiri ya untuk pencairannya. Kalau kalian meminjam akun orang lain, sebenarnya nggak perlu pakai akun rekening kalian ya, pakai aja akun orang lain aja ya yang sama dengan KTP-nya. Nah, kemudian sini ada sosial media dan lain-lain. Ini kalian bisa baca sendiri untuk detailnya. Dan kalau kalian bisa lihat sini, untuk aplikasinya itu dirilis baru 16 Juni 2020 ya. Nah, kalian bisa lihat untuk aplikasinya memang masih baru ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi pinjaman sahabat Prima ya. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat untuk limitnya itu 5 juta rupiah, dan ya lumayan tinggi juga sih ya dengan peminjaman yang ada di sini. Namun kalau kalian ingin mengajukan, langsung aja tekan pinjam sekarang. Nah, di sini step by stepnya itu yang pertama harus memasukkan foto bagian depan KTP, ini wajar sih ya. Nah, kemudian namanya dan nomor KTP-nya, dan di sini ada jenis kelamin dan foto diri. Nah, untuk foto dirinya ini dia itu foto diri bukan menggunakan HP ya cuy. Jadi dia untuk foto diri aplikasi ini itu harus menggunakan foto badan kalian ya, nggak memakai foto KTP ataupun nggak sambil memegang KTP ya. Jadi ini ada contohnya ataupun step by stepnya. Di sini kalian harus jangan memfoto yang tidak jelas, kemudian mohon jangan menutupi wajah. Jadi kalau kalian menggunakan masker ataupun menggunakan kacamata sih kayaknya harus dilepas dulu ya, ataupun dicopot dulu. Soalnya kalau kalian menggunakan kacamata pada saat foto diri,
kemudian foto bagian KTP kalian itu nggak mau menggunakan kacamata ya, itu takutnya nanti bisa di-auto oleh tim auditnya ya, dan nanti takutnya ya nggak bisa dikenali ya, apalagi kalau dari segi sistem yang meninjau ya. Nah di sini kalian bisa lihat juga jika menggunakan pakaian itu ada aturannya ya, namun ini gua nggak terlalu tahu ya untuk aturan dari aplikasi ini. Dan selanjutnya nanti kalian tekan aja lanjutkan di sini dan akan diarahkan ke step selanjutnya seperti info data pribadi. Dan untuk info data pribadinya itu harus sesuai dengan data KTP kalian ya, nggak boleh berbeda ya cuy. Dan nanti kalian tinggal masukkan data pekerjaan, kondar. Nah untuk kondarnya ini yang harus kalian ketahui, untuk kondar itu nggak bisa dimasukkan dari nomor pengajuan kalian ataupun nopeng. Misalkan nih kalian nomornya ini kalian gunakan untuk nopeng ataupun nomor pengajuan. Nah setelah meminta untuk kondar itu kalian masukkan lagi nomor kondar. Nah itu nggak bakalan bisa ya cuy, karena bakalan ditolak oleh tim auditnya. Dan satu lagi, untuk kalian yang memasukkan nomor kondar, kalau bisa sih nomor kalian aja sendiri ya. Ya kalau kalian punya nomor kedua ketiga yang aktif dan tentunya jaringannya stabil, masukkan aja. Nah bang, gimana kalau gua nggak punya nomor lain ataupun nggak punya nomor kedua ataupun ketiga? Nah kalian bisa masukkan nomor kondar orang terdekat kalian ya, dan tentunya kalau bisa sih yang serumah aja ya, biar nanti kalau misalkan kalian mengajukan, minimal kalian beritahukan apa-apa saja yang kalian isikan di formulir pengajuan kalian. Soalnya takutnya kalau ditelepon di kondar terus orang yang ditelepon itu nggak bisa menjawab pertanyaan, nah itu bisa juga di auto ya. Dan jikalau untuk nopengnya yang ditelepon sih nggak masalah ya, karena kalau kalian yang mengisikan sendiri pasti pada tahu apa yang kalian isikan. Dan untuk pertanyaan dari tim auditnya juga ya paling hanya seputar benar kalian yang mengajukan, kemudian mau digunakan untuk apa ya pekerjaan kalian. Jadi ditinjau kembali lagi ya dari pengisian pengajuan kalian ya. Nah dan satu lagi, untuk nomor kondarnya itu kalian harus pastikan aktif dan juga jaringannya stabil, karena kalaupun handphonenya aktif tetapi jaringan stabil, ketika ditelepon nggak masuk ataupun nggak bisa tembus ya otomatis gitu bisa jadi akan di auto ya. Nah dan sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, kalau misalkan kalian udah dicairkan ataupun udah ditransfer duitnya, kalau mau langsung bayar kan bisa aja, namun saran gua sebelum kalian merawat, beri gap ataupun beri jeda sehari ataupun 2 hari baru kalian mengajukan di pengajuan baru. Soalnya untuk di aplikasi ini tuh belum banyak yang tahu terkait sistemnya, apakah cepat atau enggak, atau mungkin agak menunggu lama atau gimana ya. Nah takutnya nanti kalau kalian bayarkan terus langsung kalian mengajukan tetapi di sistemnya belum tercatat ataupun belum terupdate lunas, nah itu bisa jadi di auto untuk pengajuan baru kalian ataupun pengajuan rawatan kalian, dan salah satunya ataupun pengajuan rawatan kalian. Dan kalian juga minimal harus jaga untuk skor kredit kalian ya, biar bisa tetap tinggi dan limit yang kalian dapatkan juga tinggi. Nah oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kalian terkait aplikasi pinjol yang terbaru, yaitu aplikasi Samir. Dan buat kalian yang masih bingung bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, Anda baiknya tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video.